Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ibadah minggu pagi ini kita awali dengan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Kita mengawali ibadah ini dengan
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih yang menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita sambut hukum kasih ini dengan memuji memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu terdengar. Berita anugerah kita terima melalui kitab Mika 7 ayat 17. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadanya. Setelah kita menerima berita anugerah, maka Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru kita terima melalui Injil Lukas pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah
Sekalipun melalui keluarga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya di masa pandemi ini Tuhan tetap memberi kekuatan pada anak-anak-Mu untuk setia kepadamu, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Kudus. Tuhan berkati majelis gereja dengan komisi-komisi yang ada, panitia yang ada, agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga pembinaan di GKJ Kudus dapat berjalan dengan baik. Ibadah-ibadah keluarga juga dapat berjalan dengan baik, karena Engkau sangat mengasihi kami. Berkati kami semua dari para adiyuswa, warga dewasa, para pemuda dan anak-anak, sehingga kami sadar akan keberadaan kami masing-masing. Para adiyuswa yang sudah ringkih tubuhnya, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan imannya. Para pemuda dan anak-anak yang masih studi juga Tuhan berkati, agar dengan studi yang terjadi pada saat ini, pembelajaran jarak jauh, Tuhan kiranya tetap berkati sehingga mereka dengan aktif belajar untuk menemukan sesuatu yang baik bagi dirinya dan bagi kemuliaan Tuhan. Seutuhnya kegiatan jemaat GKJ Kudus kami mohonkan berkat, terutama bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang bepergian Tuhan sertai, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan berkati agar mendapatkan kecukupan. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur berada di Indonesia ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, di mana ada upaya-upaya untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan menyelesaikan persoalan ini. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin-Mu di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kudus ini, Tuhan berkati agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir ke dalam kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa dan negara. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan berdasarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 pasal yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa persembahan dengan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur. Sempurna
Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat yang telah kami terima. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Terimalah dan sucikan persembahan kami sebagai tanda cinta dan syukur kami kepadamu. Karuniakan hikmat dan kecakapan kepada majelis jemaat untuk mengelola yang baik, sehingga pekerjaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa, saat ini kami membuka hati kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Karuniakanlah dengan hikmat-Mu agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, mentaati dan melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Pakailah dan urapilah hamba-Mu Bapak Pendeta Eka Lasa untuk menyampaikan firman Tuhan bagi umat-Mu dengan baik dan benar. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Hari ini tema yang sudah kita perkumpulkan ialah menjadi komunitas yang mengampuni. Menjadi komunitas yang mengampuni. Bacaan kita ambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada al-bujur
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Lebih lanjut dikatakan ada orang yang mengatakan ilang-ilangan dok siji. Karena kesalahan orang tua bisa mengatakan ilang-ilangan dok siji. Itulah filosofi orang Jawa. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Pada prinsipnya, filosofi Jawa itu tidak dipakai menjadi landasan orang Kristen, tapi kita juga boleh belajar dari sana. Karena bagi orang Kristen telah memiliki landasan tersendiri, yaitu kasih, di mana harus terjadi pengampunan yang terus-menerus tanpa harus dibatasi. Pengampunan yang terus-menerus tanpa dibatasi. Injil Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa itu? 490. Warung itu mungkin salah ping siji, ping loro, lan nek kancane wong 2000. Artinya bahwa kita mengampuni orang lain itu tidak terbatas, tidak dieling-eling kesalahan itu. Tetapi yang sering terjadi, kasih dan pengampunan itu disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi. Pengampunan dipakai alasan untuk pembebasan dari segala tuntutan hukum atas kesalahan seseorang, terlebih bila terjadi di antara sesama orang Kristen. Ya katanya kasih, gitu ya, sering-sering berkata begitu. Dengan kejujuran memang bisa berlaku demikian, tetapi manusia sering berpledoi mencari perlindungan di depan hukum untuk pembenaran diri, sehingga kurang bertanggung jawab. Bahkan sering kita jumpai segala cara bisa dilakukan, segala cara bisa ditempuh demi pembenaran diri. Pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan 70 kali 7 menggambarkan pengampunan yang tanpa batas, tetapi memiliki tujuan yang sangat
untuk kesejahteraan sesama umat manusia, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bagi kemuliaan Tuhan yang mulai dan mendasari pengampunan bagi dosa manusia. Jadi pengampunan bagi dosa manusia itu karena ada pengampunan yang tak terbatas tadi. Dan yang ketiga, yang perlu kita tahu bahwa hukum tertinggi ada pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jadi sumber hukum. Tapi kapan itu mengadili, kapan itu menyelesaikan, tidak ada orang tahu. Itu urusannya Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sabar, maka kita ingin turut mengadili. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam perumpamaan tadi, dalam hal pengampunan Tuhan Yesus menjelaskan setelah yang mulai mengadakan perhitungan, ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Ya mungkin kalau kita hanya baca 10.000 talenta itu berapa, kita tidak begitu jelas. Tapi yang jelas 1 talenta itu kira-kira 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja harian sehari. Berapa silahkan di PGBW, ya? Itu sama matematika. Ya, itu. Jadi 6.000 dinar itu kira-kira kalau di hutangnya 10.000 talenta, ya kalau tidak salah kira-kira 60 juta dolar, 60 juta dinar. Kalau 60 juta dinar itu dibagi lagi, kira-kira upah pekerja 167 tahun. Kita bisa bayangkan 167 tahun. Kapan orang itu bisa membayar? Kalau dia sudah sempat punya hutang yang begitu banyaknya. Hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya. Dengan menjual keluarganya, dengan menjual istrinya, tidak akan mampu karena harga budak. Harga budak orang itu kalau sudah jadi budak itu harganya paling banyak 500 sampai kalau baik nasibnya 2.000 dinar. Nah, kalau bapak, ibu, anak, kalau anaknya penuh ya tinggal pengen aja. Ya. Itulah kira-kira gambaran ketika orang itu minta pengampunan dan ternyata dibebaskan oleh Tuan Raja, tidak ditagih lagi. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang ini sudah dibebaskan dari hutangnya, dia keluar, dia mau tangke kepada temannya yang cuma 100 dinar. Ya, 100 dinar kan dibandingkan 10.000 talenta jauh. Cekel, cekek, dan di doktrin harus bayar. Dia ada beralasan, bahkan dimasukkan penjara. Ini satu sikap yang tidak seimbang. 10.000 talenta saja dibebaskan, yang 100 dinar masuk penjara. Dan itu sering terjadi dalam hukum kita di Indonesia. Sering. Nyolong titik masuk penjara, korupsi sekian miliar, aman. Nek ora konangan. Oleh karena itu, persoalan itu akhirnya tercium, akhirnya sampai kepada sang raja, dan dipanggillah hamba itu.
hukum Tuhan sudah tidak bisa terkutik. Kalau manusia masih bisa diapusi, masih bisa ditipu, tapi kalau sudah sampai pada ketegasan Tuhan, tapi jangan sampai kita ini terlambat bertobat, terlambat mengaku salah, terlambat mengampuni orang lain supaya Tuhan mau rela mengampuni kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kemudian menengok persoalan yang ada di GKJ Kudus, persoalan GKJ Kudus telah berakhir. Marilah kita masing-masing merenung, mawas diri. Relakah kita mengampuni dengan kasih terhadap saudara kita yang berbuat salah? Komunitas kita, relakah kita mengampuni berdasarkan kasih? Marilah kita menatap ke depan untuk membangun kehidupan bersama, menjadi komunitas yang rela mengampuni berdasarkan kasih. GKJ Kudus bukan personal, tapi komunitas, kehidupan bersama GKJ Kudus. Sehingga tidak ada dendam lagi yang masih membara. Karena dendam tidak mendatangkan kedamaian. Kedamaian bagi pribadi, kedamaian bagi lembaga, kedamaian bagi siapapun yang bermasalah. Dan semua tidak mendatangkan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan kita? Orang-orang Kristen khususnya, saya katakan di GKJ Kudus. Apakah kita akan mencontoh hamba yang diampuni lalu mencekik temannya atau kawannya? Ataukah kita akan menjadi hamba yang diampuni dan rela mengampuni? Sehingga di situ benar-benar ada pembebasan. Ada pembebasan. Bebas dari sakit hati, bebas dari rasa dendam, demi kesejahteraan bersama. Kalau komunitas ini rela saling mengampuni, artinya komunitas ini menjadi damai. Jangan sampai ada ketegasan seperti tadi. Pada gilirannya diampuni tapi tidak mau mengampuni, ya dijebloskan kepada hukuman. Hukuman kita manusia ada batasnya. Kalau sudah masuk hukuman Tuhan, tidak ada batasnya. Kasihan, ya, kasihan. Akhirnya saya mengajak kepada jemaat semua, warga gereja, untuk mengingat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati, gak pelit. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Sering kita suka menunjuk orang, ya, tetapi lupa bahwa 3 jari ini menunjuk diri kita sendiri. Artinya bahwa kita juga memiliki kesalahan, masing-masing kita punya kesalahan. Melihat kesalahan orang lain mudah tampak. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak, juga nutupi matanya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah ini kunci, ampunilah maka kamu. Untuk menjadi komunitas yang mengampuni harus saling mengampuni. Berilah
dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, disinilah ini satu konteks yang memang harus benar-benar kita sadar. Kalau ngelingi awakku, aku ki ya wong dosa, ning Gusti Allah kersa ngampuni. Tuhan mengampuni. Kalau ada orang berdosa, ya ganti aku harus rela mengampuni. Jadilah komunitas kudus, gereja kudus yang kudus. Jadi jangan sampai gereja kudus yang tidak kudus, tapi gereja kudus yang kudus. Jika kita perhatikan firman Tuhan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada di dalam perjanjian baru, selalu ada ukuran yang perlu kita perhatikan, yaitu diri kita sendiri, personal, pribadi. Jadi jika kita mau menjadi komunitas yang mengampuni, kita terlebih dulu harus bisa damai dengan diri kita sendiri. Sebelum mengampuni orang lain, ampunilah dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri bersalah dengan dirimu sendiri. Yang pada gilirannya kita juga harus berdamai mengampuni orang lain. Kalau dengan dirinya sendiri tidak bisa damai, bagaimana damai dengan orang lain? Maka berdamailah dengan dirimu sendiri supaya kamu dapat berdamai dengan orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh dan sekaligus mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Murah. Melalui kemurahan-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi komunitas yang saling mengampuni. Persoalan demi persoalan selalu kami perbuat, kami lakukan. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa Engkau pengampun, maka kami pun harus menjadi pengampun. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami harus disiapkan untuk rela mengampuni orang yang bersalah. Sehingga terjadilah komunitas yang baik, komunitas yang kudus, komunitas yang diampuni oleh Tuhan, dan komunitas yang rela mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami rasakan, bahkan kami lakukan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pada ini dengan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 416 ayat 1 dan 2, tersembunyi ujung jalan. Oh
bersama-sama menyaksikan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita mengakhiri ibadah ini bersama-sama. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa